Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale bersama channel edukatif, transformatif, dan dialektis. Hari ini tepat tanggal 28 Oktober 2022 merupakan sebuah hari di mana pemuda Indonesia merayakan sebuah momentum yang dapat kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda ini terjadi dan terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1928 di bawah pimpinan Profesor M.R. Muhammad Yamin, kemudian Sunario, dan beberapa pemuda-pemuda lain. Kita tahu bahwa terbentuknya ikrar ya, sebelum terbentuknya ikrar Sumpah Pemuda pada 1928 itu, Indonesia khususnya persoalan organisasi-organisasi kepemudaan itu sudah ada semenjak 1911, kemudian 1908, kemudian 1911, 12 ya. Di situ kita kenal misalnya Budi Utomo, kemudian Serikat Dagang Islam, kemudian Serikat Islam, kemudian satu organisasi yang di bawah bimbingan Dr. Muhammad Hatta, yaitu Perhimpunan Indonesia, Indistis Partis ya. Jauh sebelum adanya 1928 itu memang itulah gelombang dinamika kepemudaan menghadapi berbagai macam riak, berbagai macam dinamika politik pada saat itu. Dalam hal ini terutama adalah kita diperhadapkan dengan sistem politik kolonialisme, yaitu baik Belanda maupun fasisme Jepang ya. Mengapa sehingga 1928 ini menjadi sebuah momentum yang sangat penting yang kemudian selalu diingat, dikenang oleh kita kaum muda yang hidup di era reformasi? Karena perlu kita tahu bahwa Sumpah Pemuda ini lahir atas dasar kesadaran, identitas, kesadaran jati diri bahwa Indonesia tidak boleh ada yang namanya sekat-sekat antara satu golongan dengan golongan yang lain. Dalam hal ini antara misalnya Jong Java, kemudian Jong Celebes, kemudian Jong Ambon, kemudian Jong Borneo. Tidak boleh ada sekat-sekat di situ, karena kita semua adalah bagian daripada satu rumpun Melayu yang hidup di bawah satu payung, yaitu Indonesia, yang mempersatukan seluruh komponen kaum muda. Maka lahirlah Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda ini merupakan sebuah wadah ya, merupakan sebuah pemersatu ya, dalam hal mempersatukan seluruh komponen pemuda Indonesia menjadi mempunyai ya, yang dalam perspektifnya Ernest Renan itu mempunyai rasa kehidupan bersama, mempunyai rasa susah yang sama, senang yang sama, merasa memiliki antara satu dengan yang lain. Nah, dari situ lahirlah yang namanya nation atau bangsa, yang termaktub di dalam 3 poin daripada ikrar Sumpah Pemuda itu, yaitu yang yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di dalam tiga poin ini kita mendapatkan mempunyai darah yang satu ya, bertumpah darah satu, yaitu tanah Indonesia. Kemudian kita mempunyai mengaku ya, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Indonesia kan merupakan satu negara yang terdapat beragam suku ya, berbagai macam suku itu ada. Justru itu bahasa itu merupakan sebuah
kebudayaan ya, merupakan sebuah peradaban yang mesti dihargai, dijunjung tinggi, kemudian dirawat dengan baik selama masih adanya Indonesia. Kita misalnya refleksi Sumpah Pemuda 1928 dengan kondisi kekinian kaum muda saat ini, memang agak mengalami jarak yang cukup luar biasa ya, mengalami perubahan yang cukup luar biasa. Pertama dari segi pemikiran, Muhammad Yamin dan kawan-kawan mendirikan Sumpah Pemuda adalah berdasarkan upaya menjahit sebuah keretakan ya, dalam hal ini keretakan persatuan. Mereka berupaya agar supaya pemuda itu bersatu, pemuda itu satu komando, pemuda itu dalam hal melawan penjajah, dalam hal menentang penjajah, tidak memandang dari suku mana, dari etnis mana, akan tetapi satu frekuensi, yaitu Indonesia. Beda dengan pemuda hari ini. Pemuda hari ini sudah terdapat berbagai macam gap, berbagai macam jurang pemisah antara satu pemuda dengan pemuda yang lain ya. Yang pada akhirnya komunikasi lintas pemuda pun, misalnya antara Jong Java dengan Jong Sumatera, kemudian dengan Jong Ambon, itu mengalami keretakan ya. Entahlah ini adalah akibat daripada persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan geografis, atau persoalan krisis kesadaran yang dialami oleh kaum muda saat ini. Semoga kita memperingati momentum Hari Sumpah Pemuda ini, kita merenung bersama, kita mengambil hikmah di balik 3 butir Sumpah Pemuda itu, kita amalkan di keseharian kita ya. Di setiap kita beraktivitas, di saat kita berorganisasi, itulah kita saling memperkuat solidaritas kita dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Semoga di momentum Sumpah Pemuda ini kita mengambil hikmah benang merah, mengambil berbagai macam nilai daripada apa yang sudah pernah ditorehkan oleh para founding father kita. Yang utamanya adalah kesadaran dalam hal mencintai antara satu pemuda dengan pemuda yang lain, antara Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan lain-lain. Selamat Hari Sumpah Pemuda, salam perjuangan.